Selamat malam Mas Wisnu Murtiwibowo. Malam Mas Hamzah. Mantan Ketua Tim Ses Sutiaji Edi di Pilkada 2018 ya. 2018-2023 ya, periode ini ya. Mantan Ketua Tim Ses yang kini jadi pengkritik setianya Pak Sutiaji. Saya lihat di beberapa postingan Anda di Facebook, di media sosial yang lain kok dulu mendukung, sekarang kok mengkritisi. Itu bagaimana ceritanya? Mau diceritakan mulai mendukung kok sampai bisa jadi mengkritisi seperti sekarang? Iya, gini Mas Hamzah. Mungkin saya perlu sampaikan dulu kenapa kok sampai saya mendukung kemudian mengusung. Sebenarnya kan karena tugas partai, perintah partai. Saya pada waktu itu masih kader di Demokrat. Nah, kemudian proses kenapa Demokrat itu mengusung itu memang cukup panjang. Mungkin secara teknis yang saya tahu adalah ketika Aba Anton gagal untuk masuk di Demokrat, kemudian Demokrat tidak ada tokoh lagi yang mau diusung untuk itu. Nah, kemudian ada deal antara ketua kami, almarhum Insinyur Arif Darmawan, dengan Sutiaji pada waktu itu. Posisi dia pada waktu itu adalah wakil wali kota pada masa itu, yang berkeinginan untuk maju ke dalam pilkada. Nah, kemudian last minute, tidak ada tokoh dan sebagainya. Akhirnya Pak Ketua menentukan bahwa Sutiaji lah yang diusung oleh Demokrat. Kemudian saya masih ingat waktu itu adalah penentuannya itu malam tahun baru ya, malam tahun baru itu Pak Sutiaji ketemu dengan Pak Edi, ya, Ketua DPD Golkar Malang. Pak Sutiaji didamping oleh ketua kami, Insinyur Arif Darmawan. Nah, itu di Kertasari. Cuman waktu itu saya tidak ikut, memang tidak ikut karena mungkin itu pembicaraan daripada beliau-beliau, sehingga besoknya saya baru tahu ketika informasi masuk dari internal kami. Nah, kemudian setelah itu sampai kita usung secara administratif dan sebagainya, kemudian sampai deal ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota. Disitulah saya ditunjuk oleh ketua, sama juga oleh Pak Edi selaku ketua DPD Golkar untuk menjadi ketua Tim Ses. Memang ya saya sempat terkejut juga, terima kasih karena itu adalah tanggung jawab, dan di sisi lain saya dipasrai amanah itu, seperti itu. Nah, sampai perjalanan waktu, kemudian kita ke KPU dan sebagainya, sampai memilih nomor dan sebagainya di Hotel Ijen Nirwana, kemudian ditetapkan sebagai nomor 3 waktu itu. Oke. Nah, akhirnya kita tentukan langkah-langkah itu untuk bisa kampanye lah semaksimal mungkin dan sebagainya. Pak, saya potong. Apa alasannya hanya krisis tokoh waktu itu? Atau waktu itu Demokrat melihat ada visi menarik ini dari Pak Sutiaji sehingga jadi begini, mungkin ya, tapi sebenarnya bukan mungkin, saat ini kita terkecoh. Jadi istilahnya digoroi ini, tipu-tipu lah. Terkecoh. Ya, terkecoh. Nah, waktu itu apa yang disampaikan? Kita melihat dia secara ini, kalau masalah bagaimana dia di birokrasi kemudian berpolitik, oke lah, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak layak. Layak, berpengalaman ya, seperti itu. Dewan, nah, seperti itu. Itu yang pertimbangan. Di sisi lain, dia seorang ustadz, kita tahunya, ustadz ceramah sana sini dan sebagainya, seperti itu. Nah,
Artinya pakai dalih-dalih seperti itu, ya mana orang yang tidak terkecoh, mana orang tidak tertarik ketika dia harus memberikan suatu gambaran ketika dengan dalil-dalil agama, kemudian secara ini juga seperti orang yang bijak dan sebagainya. Nah mungkin itulah. Tapi di sisi lain itu di belakang itu dua hal itu saya nggak tahu. Itu Pak Ketua kami dengan Sutiaji seperti apa kita tidak tahu. Tapi yang jelas waktu itu impressionnya masuk ya. Ya. Ke tim itu juga oke. Iya. Itu yang membuat jenengan sampai berdarah-darah. Iya. Air mata dan cucuran keringat. Ya. Nah, sejak kapan ngeritik dan kenapa harus mengkritik? Adalah ketika dengan perhitungan cepat di rumah pemenangan itu saya tidak sebagai ketua tim ses tidak diberi ruang untuk bicara. Justru relawannya namanya Ajal itu yang disuruh bicara. Oke, relawannya. Anda tidak dianggap. Tidak dianggap pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian di sisi lain juga pada penyampaiannya Sutiaji menyampaikan pada teman-temannya itu yang katanya nawak Aji dan sebagainya. Saya masih ingat ini, tidak menyebut terima kasih kepada ketua Kamis Pak Insinyur Arief Darmawan. Okay. Tidak ada ucapan terima kasih dan sebagainya pada waktu itu ucapan itu ya. Ke saya pun juga nggak ada. Tetapi dia mengucapkan terima kasih kepada timnya yang namanya Nawak Aji ini dan sebagainya sama menangis-nangis seperti itu. Saya masih ingat itu. Nah itu ternyata air mata buaya lah menurut saya. Ya, gitu. Itu yang disakiti kan bukan hanya lingkungan dan almarhum kan, tapi iya, semua kader. Semua kader. Cuman pada waktu itu kan karena posisi di sana Pak Arief Darmawan itu diam saja dan tidak mencoba untuk komplain. Ya kita kan harus taat, harus melihat beliau gitu. Kalau ketika beliau diam masa kita harus heboh gitu. Ya mungkin stylenya Pak Arief. Ya, style Pak Arief. Ya, beliau sebagai itu. Orang yang kalem. Seperti itu. Tapi memang di tataran kader panas waktu itu, memanas. Ya sempat pembicaraan di belakang itu apa ucapan kemarin kok nggak ada ucapan terima kasih kepada Pak Arief Darmawan padahal yang ngusung ini adalah Demokrat, ketuanya beliau dan sebagainya, malah menceritakan yang itu relawan-relawan yang katanya membawa dia seperti itu. Itu yang kedua. Ya, yang kedua. Nah, disitulah pada saat sudah dia kemudian harus membuat suatu laporan dana kampanye. Itu kalau saya tidak melihat Pak Wawali, Pak Edi Sofyan, saya tidak mau buat. Kalau itu saya nggak mau buat laporan dana kampanye, saya nggak mau tangan, walaupun dia menang, tidak akan dilantik. Aturannya begitu. Ya? Aturannya seperti itu. Ya. Dan Sutiaji itu minta tolong sama saya untuk dibuatkan daftar lamaran kemudian itu. Saya tanda tangan di rumahnya yang perempuan itu di Jalan Bunga apa itu, seperti itu. Cuman secara implisit saya diminta tolong Pak Edi, tolong Mas, ya, lihat saya. Kalau misalkan itu wakilnya bukan Pak Edi, enggak tak tanda tangan, enggak tak buat kok ini. Wes Bapak wes bongko kabeh lah wes. Memang enggak bisa dilantik ya kalau tidak bisa. Secara aturan enggak bisa. Walaupun menang tapi saya enggak buat laporan dana kampanye enggak bisa. Itu ada seperti itu. Lalu beliau menjabat, ada beberapa hal yang mungkin Anda kritisi secara ya, mulai ketika proses kemenang itu beberapa minggu lah, ya mungkin 2 minggu sudah mulai keadaan berubah. Saya telepon, tidak diangkat 3 kali. Yang keempat yang ngangkat adalah istrinya. Padahal saya kan teleponnya sama wali kota, bukan istrinya. Saya berpikir, wah ini jangan-jangan jadi wali kota yang bayangan, saya bilang gitu. Dalam hati saya tadi seperti itu. Nah itu saya ilfil saya di situ. Perjalanan waktu, ternyata apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan ketika kampanye. Kemudian, contohnya? Ya macam-macam. Dia tidak akan KKN, dia tidak akan, pokoknya akan mendengarkan apa sebagainya masyarakat ini. Pokoknya mutunya saya itu digembar-gemborkan. Kalau untuk kebijakan apa yang Anda kritisi? Kalau kebijakan banyak sekali Mas. Jadi beberapa regulasi yang walaupun itu bukan yang hasil daripada produknya dia pada saat menjabat, katakan itu produknya Abah Anton sebelumnya. Tapi kan bagaimanapun juga namanya regulasi, perda, perwal itu kan melekat siapapun wali kotanya harus seperti itu sebelum dilakukan revisi maupun dicabut. Nah ternyata beberapa hal ya, contohnya aja lah barusan ini itu di pesawat itu. Oke. Ya, iklan itu. Ya itu kan sisi lain di tatanan reklame di
Perwal 27 2015 20 April 2015 itu kan 11 sekali, enggak boleh. Tapi begitu di hajar sana sini di sosial media dan sebagainya, kemungkinan OPT dikumpulkan, mungkin perizinan, Bapeda, terus PUPR terkait dengan cipta karya dan tata ruang dan sebagainya dipanggil itu. Pokoknya golek ono supaya bisa dibantah. Akhirnya nemu Perda nomor 5 tahun 2015. Tetapi setelah saya baca bahwa sebenarnya di dalam Perda itu tidak menyebutkan sama sekali Perwal itu dicabut maupun direvisi. Artinya Perwal itu masih hidup. Artinya tidak boleh masang iklan di situ. Iya, seperti itulah. Tapi kan ada lubang yang di. Iya, makanya kan itu ada celah. Makanya begini, saya melihat bahwa posisi Perda itu yang seperti itu. Kenapa dia tahu sudah ada Perda seperti itu, Perwalnya tidak diperbarui, dibiarkan. Nah ini kan akhirnya saya dibuat sebenarnya untuk multitafsir. Ternyata kan dibuat sebagai alat pembenar. Seperti itu. Tapi nah, ini menurut saya juga aneh juga iklan itu kan beberapa iklan itu kan secara logika tidak bisa muncul sehari 2 hari. Benar. Pasti dibangun berminggu-minggu lah. Ya. Kok nggak ada yang lihat gitu loh, nggak ada yang razia. Jadi kalau saya bicara bahwa ini adalah tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa ini sebenarnya yo wis produk tadi ngerti kabeh tapi dibuat tidak ada sesuatu. Artinya begini, saya bangun rumah di Krypton, saya masih duduk, masih maju dan sebagainya. Satpol PP kecamatan itu datang 1 mobil mas. Tanya IMB. Iya. Mana izin-izinnya? Ya untungnya saya taat peraturan. Saya sudah tahu sebelum itu saya harus mengurus itu. Saya tunjukkan seperti ini Pak. Ada yang kurang masang? Tidak ada Pak. Oke. Nah itu kecamatan mas. Nah ini kan wilayahnya Pemkot. Terus kemudian itu monumen. Ya. Segoblok-gobloknya investor atau rekanan mau bangun itu tanpa ada sesuatu perizinannya berarti ya dia tidak mungkin berani toh mas. Yes. Tidak mungkin berani gitu loh. Kemudian kita tutup seperti itu ini. Kemudian dari renovasi di dalamnya. Satpol PP benino kan lowaku ngalor ngidul kuno. Yo gak kan yo micek matane kan yo gak ndelok iku ane yo mbudeki kan gitu. Ndak melihat seperti apa itu proyek siapa dan sebagainya, tidak ada ditanya seperti itu. Akhirnya lolos, ujuk-ujuk mengatakan bahwa sudah ada izin tapi dia masih proses, itu sudah selesai nih. Konyol itu kan, itu ngeles tapi kan ketok ya gak bisa ngomong lah mas. Ketok gak ini lah seperti itu. Itu yang memang salah satu yang jadi ya. Tapi memang selama setahun terakhir banyak keluhan masyarakat kok gak ada apa-apa selain jembatan Gedung Kandang gitu. Anda menilai apa sih yang sukses dari Pak Setiaji selama tidak ada satu pun? Tidak ada. Jembatan itu kan itu Pak, saya tahu pasti ya, Pak Penny, terus Abah Anton, bagaimana proses sebagainya. Ketika ini jelas sebagai kan dia nggak melanjutkan saja, mas. Bukan pemikirannya dia, nggak melanjutkan saja. Yang asli pemikirannya beliau? Tidak ada. Menurut jenengan masih tidak ada. Belum ada. Kalau mau dibandingkan ya, ada Pak Penny, ada Abah Anton, dan ada Pak Setiaji, mana yang? Pak Penny, apapun kita harus akui mega proyek. Dan semuanya ada hasilnya. 2 jembatan di jembatan macam-macam lah. Sudah ya. Pak Penny ya. Pak Penny. Terus Abah Anton ini sempat saya pribadi mohon maaf Abah Anton kalau mungkin Abah Anton melihat ini ya. Saya sempat mengatakan bahwa Abah Anton ini wali kota gila taman. Iya. Sempat saya juga seperti kritik seperti itu. Tapi kenyataannya saya paham. Beliau ternyata di masa pemerintahnya Abah Anton mau tahu suka nggak suka harus diakui bahwa Malang dikenal seluruh dunia karena kampung 3G-nya. Kampung warna-warni. Warna-warni ya, kampung warna-warninya. Itu Abah Anton loh itu. Itu harus diakui. Pembangunannya seperti itu. Itu harus diakui bahwa Malang terkenal di situ. Kenapa nggak diteruskan hal yang baik? Inilah yang mungkin saya nggak tahu ya ketika apa yang dilakukan oleh Abah Anton ini di beberapa ikon-ikon itu memang tidak pernah kayak Macito. Yes. Dengan kampung warna dan sebagainya. Kemudian kampung biru dan sebagainya. Itu kenapa nggak dilakukan? Kayaknya ada sentimen pribadi kan menurut saya.
masih belum bisa move on gitu. Belum bisa move on. Ya. Sempat kan wakilnya ya. Iya, saya rasa itu. Pernah nggak diceritakan kenapa kok jadi menantang Banten? Kalau itu saya secara ini saya belum tahu ya. Dan di tim waktu itu nggak pernah dibahas? Nggak pernah, ya nggak bahas. Oke, kembali lagi ke masa pemerintahan Pak Sutiaji. Banyak loh yang Anda kritik, termasuk beberapa banyak indikasi-indikasi pembangunan, banjir, yang sebagainya yang masih belum selesai itu juga masuk dalam kritikan Anda. Ya, gini Mas, Kak heritage itu ya, sebenarnya heritage itu bagi saya pribadi, itu belum penting, belum perlu gitu loh. Ya. Tangan. Ya walaupun itu dana APBN, ya. Mestinya kalau ada dana APBN, kan kemudian bisa bisa diminta untuk itu, ada jatah untuk itu. Ya jangan milih seperti itu, jangan milih pariwisata, pilih bagaimana penanganan banjir, pilih bagaimana menangani masalah jalan yang banyak yang berlubang dan sebagainya. Itu yang paling utama gitu loh. Jadi saya rasa kurang peka lah, nggak tahu kurang peka atau ada sesuatu tanda petik saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau saya sebagai wali kotanya atau mungkin orang lain dari wali kotanya tak BCI, ojo njoku iku, iki banjir atas sono dhisik. Gitu. Karena kebutuhan warga itu banjir diatasi, jalan itu nggak berlubang dan sebagainya. Seperti itu. Ngapunten, Anda jadi pengkritik keras Pak Sutiaji setelah pendukung keras ini, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ini gak oleh jabatan, nggak dapat kedudukan, gak oleh kerjaan. Nah, bisa jadi mungkin gara-gara itu Mas Wisnu keras. Saya menyadari itu. Bahkan saudara saya itu sampai telepon sama saya, bahkan juga kon gak itu duit gak ada jabatan. Tak elokno, Mas. Elek-elek aku kerja di beberapa tempat Mas ini. Dan aku iso mbadok. Pas gak dikei jabatan Sutiaji gak ada duit Sutiaji. Aku iso mbadok. Saya bilang gitu. Nah, kenapa saya harus mengkritik dia? Kenapa saya harus tajam dia? Aku iki kampanye melok Mas, bengok-bengok Mas. Wah, macam-macam lah bengok-bengok ini. Kemudian kenyataannya nggak sama dengan yang diucapkan. Aku tanggung jawabku gak nang Sutiaji, gak nang partai Mas. Warga sak Kota Malang iki Mas. Kalau saya diam, saya dianggap podam Sutiaji lek ngono. Itu saya enggak mau. Walaupun saya di dalam kepartean mungkin agak keras disiplin, saya enggak ngurus. Tapi saya bicaranya sekarang adalah bukan masalah saya gak duit jabatan, aku gak dikei duit atau sebagainya, bukan. Sempat ditawari itu. Kalau ditawari saya nggak tahu ya, ada beberapa orang yang kemarin datang sama saya. Pak Wisnu lho, RPH Jugun nek komunikasi ya. Oh, tunas itu ya? Iya. Rumah potong tunas. Saya jujur aja sange ini. Digaji piro aku? Lek atasnya gaji masih 10 juta, engko tak tambah 5 juta tak kena wong liya. Tak gitu kan, Mas. Gitu. Untuk apa saya dikasih hari ini katakanlah saya dikasih jabatan kasih gaji lebih, enggak mau Mas, saya tolak. Karena itu bukan tujuan saya. Saya enggak akan menerima itu gitu. Seperti itu. Itu Mas. Jadi sekali lagi banyak orang juga mengarang seperti itu. Saya enggak punya jabatan, enggak kasih duit ini. Kan gitu. Biasanya kalau gitu. Sudah dukung teriak-teriak biasanya kan enggak dapat apa-apa. Iya. Kalau teman ini saya ditawari pegangan ini dan sebagainya. Saya tolak Mas. Saya tolak. Sempat ditawari dan Anda tolak. Ya, saya tolak. Tadi nggak tahu ya. Itu dia ngomong yang kesayang masalah RPH itu hanya apa semacam dia apa tuh say hello atau mungkin ada yang nyuruh atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi jelas ujuk-ujuk ketawani tadi pimpinan RPH nih sewu. Aku rumah gaji RPH piro dan sebagainya. Katakanlah kalau mau jadi tunas jadi apa itu BUMD ini, oke lah nonton-nontonnya paling 10-15 Mas ini. Ya nun saya enggak akan saya terima. Karena memang saya enggak mau di jabatan itu dan saya juga kalau nilai itu kecil lah bagi saya. Tapi itu. Kan ketidakpuasan masyarakat juga ditampakkan di media sosial kan, sampai ada tagar yang saya pakai Ajurji. Tapi itu juga diakui sendiri oleh Pak Sutiaji di salah satu postingan di Instagramnya bahwa dia juga tidak menolak itu Ajurji, bahwa Ajurji itu memang sebagai kritikan. Nah, Anda melihatnya hashtag-hashtag seperti ini apa? Bentuk kekecewaan masyarakat kah? Atau memang masyarakat sudah
kecewa seperti yang Anda rasakan? Jadi gini, hashtag itu pasti masyarakat kecewa. Dan hari ini kalau semisal ada lembaga survei, kemudian dia mengatakan bahwa saya akan survei apa ini? Survei tingkat kepuasan masyarakat Kota Malang terhadap pemerintahan Sutiaji ini. 90% lo ngomong nggak puas, Mas. Wis aku ketua Andri Jilimo lo wani aku. Gitu. Ya. Anda nggak survei? Apa sudah pernah iseng-iseng? Tanya-tanya ke teman-teman lah misalkan yang terdekat? Kalau teman orang sebagainya ya sepatnya saya begitu kongkok kayak ngopi gini ini ya semua ya kecewa, Mas. Tapi kan masih setengah periode kan. Ingin nggak membuka komunikasi dengan beliau, Pak? Sebenarnya Noto Malang tuh begini loh. Harusnya begini untuk menutupi lubang. Jadi biar pekerjaannya maksimal. Saya enggak akan mau itu. Ya karena saya melihat bahwa tidak akan dilakukan hanya tapi nggak kepanggil. Sering, Anda pernah memberi? Saya sendiri belajar dari apa yang saya amati dan saya komunikasi sebelum saya kritik bela sebagainya itu ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Tipikalnya seperti itu. Kalau memang begini Anda menjadi kritik keras, harapannya apa dari pemerintahan? Dia berubah. Berubah seperti? Ya artinya sesuai dengan apa yang dia sampaikan pada saat dia kampanye. Kemudian ya taatilah regulasinya daerah sendiri seperti apa. Jangan tabrak-tabrak seperti itu. Itu saya rasa kan tidak bagus. Contoh yang nggak bagus seperti itu. 2 tahun ini masih gagal ya? Tergantung niatnya dia. Kalau niatnya dia mau berubah ya insya Allah mungkin bisa. Tapi kalau nggak ada niat, seakan-akan ada niat tapi nggak dilakukan ya sama aja. Katakanlah beliau mau maju lagi dan Anda dipinang lagi jadi tim ses? Oh nggak mau. Kenapa? Sudah cukup. Kalau lagunya Bruli ini ada dusta di antara kita. Cukup ya? Iya, cukup. Wis cukup Mas, cukup. Saya enggak mau nih. Wis artinya dikasih gula-gula lah gitu. Orang Madura kok bicara, "Lu tak kasih gula-gula sama nih." Gitu. Tapi kan sama Pak Wawali masih. Kalau saya dengan Pak Wawali sampai sekarang saya komunikasi intens. Yang didukung satu paket kan. Ya. Hanya lihat Pak Sutiajinya kan masih ada. Saya melihat bahwa di situ ada menu lengkap di Pak Wawali. Ada menu lengkap gitu loh. Oke. Ya. Malah Pak Wawalinya. Iya, Pak Wawalinya ada menu lengkap. Nah, kenapa saya angkatkan menu lengkap? Dia konsisten. Dia juga mengorangkan orang. Mengorangkan orang. Nguwong nowo. Ya. Kemudian dia orangnya kalau saya lihat mikul dur mendem jero dia. Saya tahu seperti apa yang ada di dalam hatinya, tetapi dia tetap dinampakkan bagi saya, sudah Mas, jangan. Kita ini satu tujuan kemarin. Jadi masih membesarkan hati saya untuk tetap bisa satu jalan dengan beliau, satu paket ini. Tapi jenengannya sudah? Nggak bisa. Tapi ada beberapa yang bilang kalau wali kota dan wakil jalan terpisah. Anda merasakannya begitu? Saat ini ya, saya katakan ya karena saya ya terlepas Pak Wali tidak mau jujur sama saya, tapi saya bisa. Indikasinya kan bisa kelihatan. Kelihatan sekali. Apa yang Anda rasakan? Dia punya kegiatan, tidak ada satupun yang mendukung dia. Dia jalan sendiri nonam tohon, malah teman-teman Golkar sama teman-teman FKPPI yang ini. Yang membantu. Yang membantu. Tidak ada. Itu indikasi sudah, indikasi. Terus beberapa maaf ya, saya nggak tahu ya. Kok sepertinya dia juga ada beberapa ininya dia kewenangannya mungkin berkurang dan sebagainya. Tapi saya tidak mau mengatakan itu apa. Tapi biarlah itu sudah beliau-beliau yang tahu ya. Tapi saya melihatnya di situ ada seperti itu. Artinya secara garis besar pembicaraan ini kan Pak Wali Kota sudah melenceng jauh dari jauh sekali. Menurut Ketua Tim Ses. Iya, itu juga dirasakan banyak kader. Banyak. Yang mengeluh. Bukan kader, orang-orang masyarakat umum pun juga sudah melihat seperti itu gitu loh. Tim Ses yang dulu kerja sama sampai juga. Saya nggak tahu ya, tapi beberapa itu kan masih nempel di beliau ya. Tapi udahlah itu saya enggak akan, ini mungkin rezekinya dia saja ya.
Artinya cuman kalau misalkan dia memang seperti itu ya harusnya kan harus melihat ke partai juga kan, tidak untuk keuntungan pribadi dan sebagainya, karena memang itu dibesarkan di partai. Tapi sudahlah, namanya orang lupa ya kan, tidak apa-apa. Gitu. Kalau mau berpesan kepada Pak Sutiaji di sini, apa yang ingin Anda sampaikan? Berubah. Mas Wisnu, di Demokrat Anda sebagai wakil ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Ya. Artinya masih tercatat sebagai kader. Masih. Ini kan ada posisi yang Dan AHY, tegak lurus AHY. AHY ya. Tegak lurus AHY ya. Ya, tegak lurus AHY. Ya. KSP itu. Ya. Mas, Anda masih anggota partai, Anda masih tercatat sebagai kader Demokrat, Pengurus juga. dan Pak Sutiaji juga ketua di sana. Ya. Nah, artinya kan kalau melihat sikap kritis kan ini pengurus kok nggak tegak lurus dengan ketuanya, kok malah mengkritis. Banyak hal Mas, banyak hal. Jadi saya sendiri kalau mengatakan bahwa dia sebagai ketua, saya belum mengakui. Oh ya? Iya. Kenapa? Kemarin kan setelah Pak Arief Darmawan meninggal dunia, posisinya kan kosong. Ya. Sekarang diisi Pak Setiaji ya? Infonya seperti itu. Kok infonya? Ya, infonya seperti itu. Kenapa saya katakan infonya seperti itu? Karena begini Mas, sampai dengan saat ini, saya selaku pengurus, mungkin juga pengurus yang lainnya, ya mungkin juga Pak Sekretaris saya bisa jadi nggak tahu. Kemudian Mas Fajar juga nggak tahu juga. Kok bisa? Karena sampai dengan saat ini, saya sebagai pengurus tidak pernah tahu fisiknya. Fisiknya SK itu dari DPP ke penerima SK itu kita tidak tahu. Suratnya kita. Saya justru dari WA-nya teman saya yang bukan partai, orang lain, menanyakan klarifikasi, Mas ini bener lah Mas. Jadi saya tahunya dari WA PDF bahwa dia sebagai PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Malang. Tidak pernah diajak ngomong atau rapat? Nah, begini Mas, seharusnya kalau mengikuti ADART, yang namanya, tapi kan jelas itu dikatakan di SK-nya, kalau sama punya SK PDF ini. Setelah menerima SK ini, harus melakukan koordinasi kepada pengurus yang lainnya di DPC. Ya, tapi itu tidak pernah dilakukan. Baik memberitakan bahwa dia sudah menerima SK maupun dia sebagai posisi sebagai PLT itu tidak pernah dilakukan. Mengundang. Saya urutkan. Ya. Setelah pasca Pak Arief Darmawan meninggal dunia kan kursi ketua kosong. Ya. Nah itu sebenarnya mekanismenya harusnya seperti apa? Nah, secara ADART, ketika ketua itu tidak mampu atau tidak bisa melakukan aktivitasnya, kegiatannya, maka apalagi meninggal dunia, ya, itu keputusan adalah kumulatif bersama. Jadi yang di sini posisinya digantikan oleh Pak Sekretaris bersama-sama dengan pengurus yang lainnya, pleno untuk memutus semua apa yang mau dilakukan, termasuk kebijakan membuat surat dan sebagainya, itu pleno. Termasuk mengusulkan nama pengganti. Termasuk mengusulkan. Nah itu Mas, mengusulkan. Itu tidak pernah dilakukan. Tidak pernah, makanya saya sempat bingung ketika membaca SK yang dari DPP. Salah satu konsiderannya di nomor 3 itu adalah surat dari DPC Kota Malang kepada DPD yang sifatnya memberitakan bahwa Pak Arief itu meninggal dunia. Ada surat itu ya? Ada surat itu. Dan itu yang tanda tangan adalah Pak Adi Sancoko, sekretaris. Nah, padahal setelah saya membaca SK itu, saya telepon ke Pak Adi Sancoko 3 kali, tidak diangkat. Saya jengkel juga. Ada apa? Gitu. Apa ini memang permainan atau bagaimana? Atau memang sengaja tidak mau komunikasi? Saya sempat negatif sama Pak Adi. Sempat negatif. Tetapi saya mencoba menghubungi lagi sama WA dan sebagainya. Pak, aku hanya minta waktu sampai 10 menit paling lama. Kalau saya berkenan, ayo kita ketemu. Gitu.
Atau kalau nggak berkenan, aku timon gitu. Ternyata dia telepon ya. Pak, ya apa sampean iki? Ono apa sama gak ngat ambek aku? Pak Wisnu, nanti saya jelaskan semuanya. Lu ojo nanti, iki wis gak kondusif kok sama nanti ini. Sudah, saya minta ketemu aja. Saya masih ada kegiatan di proyek saya. Terus saya jawab baik, sekarang saya minta tolong ini. Sampean pernah membuat surat itu tidak ini? Atau menyuruh buat surat? Tidak pernah Pak Wisnu. Loh, saya menandatangani surat itu? Tidak pernah Pak Wisnu. Loh, terus siapa? Nah makanya Pak, nanti kita jelaskan semuanya ini. Kemudian selang 2 hari saya prapati dengan omai Mas di jalan apa itu Tasikmadu itu. Akhirnya ketemu sama beliau. Sebentar saya. Pak, jawabin meneh. Saya rekam. Sekarang saya khawatir sama dia berkilat. Tak rekam. Ya saya ngomong, Pak, tak rekam Pak. Iya. Sampai pernah buat surat itu atau menyuruh buat surat itu enggak kepada orang lain? Tidak pernah. Pernah tanda tangan enggak? Tidak pernah. Nah, artinya apa? Ini kan indikasi ada tindakan yang enggak patut. Indikasi pemalsuan terhadap tanda tangannya Pak Adi sebagai sekretaris. Diduga. Sehingga surat itu dibuat dasar oleh DPD, usul kepada DPP untuk menunjuk yang bersangkutan. Oh, penunjukan. Iya. Itu. Saya bukan nggak suka sama Sutiaji loh Mas ya. Saya bukan nggak suka. Mau jadi ketuanya siapa terserah. Terserah. Tetapi tolong ikuti mekanisme yang ada gitu loh. Jadi sekali lagi tolong garis bawahi, saya bukan tidak suka sama Sutiaji, tapi saya ingin sekali SK-nya itu bisa diluruskan. Gitu. Karena itu ada indikasi tidak benar gitu loh. Gitu. Melompati mekanisme yang seharusnya. Seperti itu. Apalagi setelah terima surat itu, kemudian tidak koordinasi dengan Pak Sekretaris, juga dengan pengurus lainnya, ini yang jadi pertanyaan gitu. Artinya posisinya masih ini kan? Posisi jabatan ketua PLH DPC Demokrat masih belum sah menurut sampai. Kalau saya tidak mengakui. Tidak mengakui. Saya pribadi tidak mengakui. Kalau yang lainnya mau mengakui terserah. Tapi secara orang yang tahu aturan ya, orang yang tahu berorganisasi, saya mengatakan itu tidak benar, itu cacat hukum. Cacat hukum. Cacat hukum. Ada mau ini enggak atau mau menggugat ke DPD atau DPP? Bahwa ini cacat hukum gitu. Sebenarnya ada ruang. Itu ada di Mahkamah Partai. Ya. Itu harus diambil sebenarnya. Harus diambil untuk hal itu. Tapi itu kan saya hanya bisa mengatakan pada Pak Sekretaris. Itu diambil atau tidak. Gitu. Bahkan saya mengatakan pada dia pada saat itu, kalau sampean ternyata tidak pernah menandatangani itu, kemudian tidak pernah menyuruh itu, ya, ayo tak terno. Saya akan mendampingi sampean sebagai profesi saya, bukan sebagai orang partai. Profesi saya sebagai pengacara, sebagai lawyer atau kuasa hukum untuk melaporkan tindak pidana pemalsuan ini 263-nya. Gitu. Karena ada indikasi itu dan saya yakin yang bersangkutan bahkan mengatakan tidak pernah, tidak melakukan itu dan sebagainya. Berarti kan diduga kan sudah paham, diduga. Jadi gini, gitu. Harusnya ada musyawarah ke DPC, itu tidak dilakukan. Lalu tiba-tiba ada surat ke DPD yang siluman. Iya, siluman. Itu. Lalu dari DPD ke DPP, DPP langsung nunjuk wali kota. Nah, itu yang dirasa kurang terbuka atau tidak sesuai mekanisme. Tidak sesuai mekanisme. Artinya kan masih bisa digugat kan? Secara pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa, karena secara hukum positif itu jelas 263 sudah masuk. Masalahnya di partai yang ingin menggugat, yang itu ingin di Mahkamah Partai itu harus dilakukan, tapi kan ini kan yang bisa melakukan kan hanya sekretaris. Hanya sekretaris. Kalau ada tidak benarnya masalah SK dari DPP ini kan yang itu Mahkamah Partai akan yang akan menindaklanjuti. Gitu. Harusnya voting ya di ketua DPC itu kalau memang voting di kecamatan atau kelurahan. Enggak, kalau masalah SK itu wilayahnya pengurus. Ya, itu pengurus. Jadi memang itu ada mekanisme ruang itu di Mahkamah Partai. Hal seperti ini harus dilakukan di Mahkamah Partai. Saya mau sama Pak Adi, lakukan Mahkamah Partai dan lakukan hukum positif. Lapor ke Polresta, saya dampingi. Karena apa? Saya bukan berarti saya punya dendam atau mungkin saya punya merasa nggak enak sama seseorang.
Tapi saya ingin mendudukkan organisasi ini yang benar gitu loh, Mas. Jangan dibuat seperti ini, rusak gitu loh. Rusak. Terus sudah pernah berkomunikasi dengan orang DPP atau DPD mungkin? Kalau saya secara pribadi enggak. Tapi kalau mungkin Pak Adi atau Pak Fajar yang lainnya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Kalau saya secara pribadi enggak, saya belum melangkah. Ada sih keinginan ke sana, tapi kalau saya lakukan sendiri tanpa harus koordinasi dengan Pak Sekretaris kan saya melambung ya. Dan itu kan nggak elok juga, nanti tambah. Karena itu memang harusnya Pak Sekretaris yang punya langkah untuk itu. Gitu loh. Dualisme kan sudah selesai kan. Setelah Kementerian Hukum dan HAM memutuskan bahwa kubu Muldoko tidak sah, kan artinya sudah tidak ada lagi gonjang-ganjing di tingkat atas kan. Ada. Untuk mengurusi ini kan sudah bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Daripada yang waktu kemarin bisa dilakukan. Niko ya. Iya. Nah, Pak Adi sendiri kan kalau merasa beliau diduga dipalsu tanda tangannya kan harusnya juga protes. Sudah melayangkan protes. Belum, cuman dia sudah diskusi sama saya. Pak, kalau penipuan ini seperti apa ini? Saya jelaskan, Pak, 263 seperti ini, kurungannya sekian tahun dan sebagainya. Gitu. Saya sering kok menggunakan tanda tangan orang, tapi saya harus izin dulu ke orangnya. Beda kan kalau misalkan karena kondisi tertentu kemudian, Mas, iki sampean posisi luar kota, iki padahal mendesak dan sebagainya. Ya apa ini? Silakan. Artinya ada komunikasi baik pun maupun mungkin VA atau apa kan sudah ada izin. Ini Pak Adi nggak diizini sama sekali kok Pak. Tidak ada permintaan izin dari Pak. Tidak ada komunikasi. Ada komunikasi. Dan Pak Adi juga tidak pernah tanda tangan dan tidak tahu bagaimana surat ini muncul dan dikirim ke DPD. Seperti itu. Artinya ini dipermasalahkan? Atau semua kader mungkin mau mempermasalahkan? Kalau semua tidak. Karena ada yang pro Sutiaji dan yang kontra Sutiaji. Kalau yang pro Sutiaji kan meremai wis micake bahwa apa wis pokoke Sutiaji tadi kan gitu. Kalau saya kan termasuk di kondisi yang kontra. Saya bukan kontra karena gak suka Sutiaji, tapi saya ingin meluruskan organisasi yang benar gitu. Seperti itu. Berpeluang untuk dualisme nggak di kota seperti ini? Kalau dualisme ya gini lah. Anda menolak. Ya. Menolak SK itu. Gini, kalau saya enggak kepingin dualisme, saya akan gunakan mahkamah partai. Mahkamah partai akan melihat sejauh mana SK itu muncul sesuai dengan ADART atau tidak, kemudian diduga ada unsur pidananya dan sebagainya. Kan ini kan menjadi prematur. Tidak bisa SK ini dipaksakan dijadikan patokan itu untuk penunjukan yang menerima SK ini tidak bisa kan saya gitu. Dan harus dianulir gitu loh. Nah, ketika dianulir itu kan kewenangan DPP lagi. Mau pilih Sutiaji lagi, mau pilih orang lain lagi, itu monggo sudah tidak apa-apa. Tapi kan mekanismenya benar gitu loh. Jadi kalau saya jangan sampai ada dualisme. Tapi yang jelas semoga Mahkamah Partai DPP ini bisa bijak menyikapi ini, menganulir yang sudah nggak benar yang jadi nggak benar itu, kemudian membuat lagi dengan mekanisme yang benar. Itu yang saya harapkan.